Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di tangan gua sekarang ada satu buah storage, lebih tepatnya SSD, lebih tepatnya SSD eksternal dari Adata, serinya SC750, size-nya 1000 GB atau 1 tera. Ini harganya di 2,4 jutaan ya. Ini setara sama SSD Gen 3, teman-teman. Kalau SSD Gen 3 sih memang mulai 2,5 sampai 2,8, ada yang 3 jutaan juga per hari ini. Gue record di pertengahan Agustus 2026 ya. Jadi buat teman-teman, kita akan bahas singkat ya, apakah SSD eksternal ini worth it untuk dibeli atau tidak di kala ekonomi storage sedang seperti ini sekarang ya. Kita unboxing dulu terus kita jajal. Nah guys, ini dia barangnya ya. Kita lihat tampilan dusnya seperti ini. Ada keterangan dia support untuk Android, iOS, Mac, sama PC, sama bisa buat PS5 sama Xbox Series S atau X ya. Nah ini ada keterangannya, dia di sliding. Kalau mau dikeluarin Type-C-nya, ini maksimal 1000 Mbps ya. Type-C terus ringan tanpa kabel ya. Plug and go ya. Kalau ditanya apakah eksternal ini worth it dibeli atau enggak, ini balik lagi ke kebutuhan sih teman-teman ya. Kalau emang kalian butuh internal, gas ambil internal. Adata kan banyak tuh internalnya ya. Kalau kalian butuhnya eksternal, karena internal mungkin penuh atau mungkin buat kebutuhan harian, gas aja ambil eksternal. Oke. Gue pribadi memang sampai sekarang masih pakai SSD eksternal juga teman-teman. Ada Adata juga guys yang 512 GB itu sampai sekarang masih kepake. Oke, nah ini bentukannya kecil banget teman-teman. Benar-benar kecil banget guys. Gila. Ya. 1000 GB SC750 buatan Taiwan. Kan kebuka. Oke, ini kayak flash drive ya. Oke. Oke guys, pertama gue akan jajal di smartphone dulu ya. Ini di HP gue. Ini gue pakai HP Samsung teman-teman. Ya. Slidingnya kita buka dan pastiin kalau di beberapa HP Android itu fitur OTG-nya harus dinyalain ya. Oke, ini kita colokin di sini. Tuh, kebalik juga nggak apa-apa guys ya. Ini ada indikator nyalanya. Nah, udah kebaca tuh ya. Penyimpanan USB 1 0,98 TB ya. 1 tera bukan berarti bener 1000 GB ya, paling ya 900 GB-an. Itu kalian harus cari tahu perihal megabyte dan megabit ya. Oke. Dan ini masih kosong tuh ya. Gue coba copy file aja ya, contoh ini 3 video deh ya, tuh 2, 3 kita salin ke penyimpan USB ini, ke sini ya, kita salin di sini seret. Nah, ini filenya berapa gigaan teman-teman ya, kayaknya sekitar 1 video 1 gigaan gitu. Kalau masalah makan waktu lama atau cepet sebenarnya gue nggak masalah ya. Selama dia bisa ke copy dan tidak korup, buat gue itu udah cukup. Oke. Kita tungguin aja guys, nggak apa-apa, lama sedikit, semenit. Gitu. Kalau kalian ngerasa lama, bukan ini lama, cepetin aja guys. Tapi gue pengen nunggu, biar kalian tahu real time gue nge-copy file ini menghabiskan waktu berapa lama, ya. Harusnya semenitan sih. Tadi gue harusnya ngecek dulu size-nya berapa. Nanti setelah selesai baru kita cek deh ya. Kita 1 menit aja pokoknya untuk nge-copy file-file 3 file itu tadi. Tadi itu video unboxing tuh 3 biji. Ya, unboxing graphic card sama 2 motherboard. Nah, tampilkan di folder. Ya. Size-nya berapa nih? Ini sekitarnya hampir 1,6 GB ya, memakan waktu sekitar semenitan. Udah cukup lah ya. Oke. Sekarang gue akan coba untuk colokin ke PC ya. Ini kita eject dulu. Oke, dilepas. Nah, ini dia PC-nya teman-teman ya. Ini PC kecil gue, ini Gen 13 dan kawan-kawan ya teman-teman. Motherboard B760. Tapi kita akan fokus untuk nyolokin si SSD eksternal ini ke motherboardnya. Di motherboard gue ini ada Type-C-nya teman-teman. Ada keterangan SS10 atau Super Speed 10 Gbps kalau nggak salah ya. Ini kan speednya 1000, jadi harusnya masih aman-aman aja. Oke, karena ini kan jatuhnya buat eksternal ya. Nah, ada indikator biru, dia harusnya udah kedetek ya. Kalau di sini gue buka file explorer, kita cek disk PC. Nah, di sini udah kebaca ya, SC750.
dengan isiannya ada 3 file yang tadi kita habis copy dari sini teman-teman. Nanti gue akan coba jajal copy juga dari PC ke sini ya, ke storage-nya. Sebelum gue copy file, gue pengen ngecek dulu nih di aplikasi Crystal Disk Info. Ini udah kebaca ya, ada data SC750 1000 GB ya. Oke, dan di sini ada di data D ya. Kita akan langsung jajal benchmarknya aja teman-teman. Yang paling atas juga harusnya udah cukup ya untuk ngecek ya. Oke. Dan di sini tadi kebacanya di totalnya di 931 GB ya. Jadi tidak benar-benar 1000 GB ya. Ini memang semua storage juga seperti itu ya. Kita tunggu sampai hasil benchmarknya kelar teman-teman. Oke, untuk speed yang didapat read-nya 1057 dan write-nya 973 ya. Ini udah gua anggap 1000 lah teman-teman ya. Berarti untuk speednya dia kan up to berapa tadi di sini? 1050, bahkan gue dapat 1050 lebih ya. Jadi ini menurut gue udah ngebut. Ya, kita coba jajal copy ya. Ini 3 video yang tadi. Kita klik kanan ya, kita copy ke sini aja guys, ke video ya. Nih, kita paste di sini. Teman-teman bisa lihat ya, tuh langsung guys. Atau misalkan gue coba copy game ya, apa nih? RDR kali, atau kegedean RDR mah ya guys ya. Sims 4 deh nih, Sims 4 di 44 GB ya. Oke, BTW untuk data C gua ini pakai SSD Gen 3 teman-teman ya. Kita pasti. Nah, tuh. Kalau untuk copy paste-nya ini tergantung dari storage yang kalian pakai juga di PC kalian ya, dari SSD Gen berapa atau dari hard disk apa gitu ya. Itu speednya sangat berpengaruh juga. Ini 44 GB dalam 60 detik ya, buat gue udah sangat cepat teman-teman. Jadi seperti biasa ya, untuk eksternal seperti ini gue pribadi sih sangat pakai ya. Tapi balik lagi, tiap orang kan kebutuhannya beda-beda. Kalau gue biasanya seperti yang gue contohin tadi, ini ada video konten, gue masukin dulu ke eksternal, gue tumpukin dulu di sini sampai agak penuh, gue baru masukin ke harddisk eksternal atau ke internal yang ada di PC gitu, ke storage yang lebih gede gitu. Biasanya gue seperti itu. Jadi ini untuk backup aja. Biasanya gue melakukan hal-hal untuk backup seperti itu ya. Aduh, sampai belibet gue ya. Oke, tuh. Sini sih paling tinggi di 600, ini udah ngebut juga, walaupun nggak sampai 1000 ya di fakta begini, cuman nggak apa-apa lah guys ya. Ini udah aman banget, 44 GB semenit mah. Ada naik turun di sini, nggak apa-apa. Turun lagi ke 400-an, fine aja guys, tidak apa-apa. Sip, udah tuh kelar ya. Jadi buat teman-teman kalau misalkan kalian minat ya sama eksternal Adata SC750 1 tera, link pembelian udah gua drop di deskripsi ya. Buat gua pribadi sih ini worth it ya, apalagi dia barangnya kecil, nggak makan tempat. Gua taruh di kantong juga ini masih bisa teman-teman, atau gua selipin dalam dompet gue juga itu, atau ke tas gue yang kecil, yang tas tangan itu, ini masih bisa banget teman-teman ya. Jadi nggak perlu bawa eksternal yang gede-gede kalau misalkan pergi kemana-mana. Oke, segitu aja, semoga bermanfaat. Link pembelian di deskripsi sama di keranjang.